saya Juli Mustika, NIM 2003201120 dari kelas pengelolaan perkebunan 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu perkebunan. Jadi, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, dengan mengolah dan memasarkan barang, juga jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha, perkebunan, dan masyarakat. Beberapa dasar hukum perkebunan, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang mengatur tentang cara pengelolaan dan pembukaan lahan yang tercantum pada pasal 32 ayat seperti pada ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Adapun fungsi perkebunan seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu yang pertama ekonomi. Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, secara ekologi, untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang ketiga ada sosial budaya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam memasarkan hasil perkebunan, ada hal-hal yang dilarang dalam memasarkannya, yaitu seperti memalsukan mutu hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Dilarang mengiklan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Ada beberapa jenis usaha perkebunan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Yang pertama ada usaha budidaya tanaman perkebunan, yang merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya ternak. Selain itu, ada usaha pengolahan hasil perkebunan, yang merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunannya. Dan yang terakhir, ada usaha jasa perkebunan, yang merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau hasil pengolahan perkebunan. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, top manajemen, yang kedua middle management, dan yang ketiga lower management. Untuk mengembangkan perkebunan terdapat 6 konsep. Yang pertama ada aspek lahan, yang kedua ada aspek insani, yang ketiga bahan tanaman, yang keempat aspek perizinan, yang kelima aspek keuangan, dan yang keenam aspek keamanan. Di dalam subsistem kelapa sawit terbagi menjadi 5. Yang pertama, subsistem industri hulu yang terdiri dari industri pembenihan, industri pembibitan, industri pupuk, industri pestisida, dan industri alat atau mesin. Kedua, ada subsistem perkebunan sawit yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat, perkebunan sawit negara, dan perkebunan sawit swasta. Yang ketiga, ada subsistem industri hilir yang terdiri dari industri CPO, industri PKO, industri oleokimia, industri minyak goreng, industri margarin, dan lainnya. Yang keempat ada subsistem pemasaran yang terdiri dari target konsumen, diferensiasi, penjualan, dan merek. Dan yang kelima yaitu subsistem jasa penunjang yang terdiri dari pembiayaan dan asuransi, penelitian, pendidikan, transportasi dan distribusi, serta lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.